Kebutuhan energi di Indonesia terus meningkat seiring dengan pertambahan jumlah penduduk dan pertumbuhan ekonomi. Di sisi lain, cadangan bahan bakar fosil terus menipis. Kerusakan lingkungan, emisi gas rumah kaca, pemanasan global. Indonesia dengan kekayaan hayatinya memiliki potensi yang besar untuk mewujudkan SDGs energi bersih dan terjangkau, dan SDGs penanganan perubahan iklim. Pengembangan reaktor biodiesel hybrid berperan penting dalam menyediakan energi alternatif ramah lingkungan dan terjangkau yang dapat diproduksi secara lokal, sehingga memastikan akses energi yang andal dan berkelanjutan, terutama bagi masyarakat di wilayah terpencil. Teknologi ini juga dapat mengurangi emisi gas rumah kaca dari sektor energi dengan mengganti bahan bakar fosil dengan bahan bakar berbasis nabati, sehingga dapat menjadi solusi nyata dalam transisi menuju energi bersih dan upaya mitigasi perubahan iklim. Teknologi ini juga mendukung hilirisasi dan industrialisasi melalui pemrosesan bahan baku energi terbarukan berbasis nabati menjadi produk energi siap pakai. Ini meningkatkan nilai tambah di dalam negeri, membuka lapangan kerja, serta memperkuat industri energi berbasis sumber daya terbarukan secara berkelanjutan, serta mencapai asta cita nomor 2 dan 5. Saudara-saudara, sekarang ada teknologi, kita bisa bikin solar dari kelapa sawit. Bahkan tidak hanya B35, B40, B50, tidak, kita bisa bikin D100. Kementerian Pertanian melalui Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian telah merintis pengembangan energi terbarukan berbahan baku minyak nabati sejalan dengan mandat Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2006. Kementerian Pertanian diberikan mandat melaksanakan percepatan penyediaan dan pemanfaatan bahan bakar nabati. Dalam pengembangan ini, Bayer MP3 telah berhasil meraih paten hybrid reactor, decreasing in free fatty acid, dan two-stage biodiesel processing, serta melepas varietas unggul tanaman penghasil biodiesel, yaitu kemiri Sunan. Bayer MP3 terus berinovasi untuk mendukung energi berkelanjutan. Reaktor biodiesel hybrid ini merupakan langkah nyata kami dalam menciptakan teknologi yang efisien, ramah lingkungan, dan aplikatif bagi masyarakat. Reaktor ini dirancang untuk menjalankan seluruh tahapan produksi biodiesel dalam sistem yang terpadu, dimulai dari proses penurunan FFA pada bahan baku, proses transesterifikasi, pemisahan gliserol, pencucian, dan pengeringan sehingga dihasilkan biodiesel yang siap digunakan. Reaktor biodiesel hybrid ini tidak hanya menjadi simbol kemajuan riset dan teknologi yang ada di Bayer MP3, tetapi juga menjadi solusi nyata dalam mendorong pengembangan energi berkelanjutan. Dan selain itu juga membuka usaha untuk implementasi di skala masyarakat, UMKM, hingga skala industri. Keunggulan pertama dari reaktor biodiesel hybrid adalah fleksibilitas dalam mengolah berbagai jenis minyak nabati, mulai dari minyak kemiri Sunan, minyak kelapa sawit, hingga minyak jarak. Keunggulan berikutnya adalah efisiensi proses. Semua tahapan produksi biodiesel, mulai dari penurunan kadar asam lemak bebas, proses transesterifikasi, pencucian, hingga pengeringan biodiesel, dapat dilakukan hanya dalam satu unit reaktor, sehingga menyederhanakan operasional di lapangan. Kualitas dari biodiesel B100 yang dihasilkan telah diujikan dan memenuhi standar nasional Indonesia, Eropa, dan Amerika. Reaktor hibrid B100 diakui dan diapresiasi oleh para stakeholder, baik dari dunia akademis, pemerintah pusat, maupun daerah. Ini akan membantu pemerintah di dalam menyediakan B100, terutama untuk daerah-daerah terpencil. Ini yang menjadi harapan saya, bisa menjadi landasan yang kuat dibantu oleh kita yang dari investor, bekerja sama dengan pemerintah daerah, dan lain-lain. Ya, kami sangat mengapresiasi ya apa yang sudah dicapai, luar biasa. Ini mesin bisa menghasilkan, merubah minyak sawit kasar atau CPO menjadi biodiesel yang bisa langsung dipakai. Tadi saya sama Pak Iko juga langsung nyoba mobil yang sudah menggunakan 100% biodiesel. Energi terbarukan bukan hanya solusi bagi kebutuhan energi, tetapi juga langkah strategis untuk menjaga keberlanjutan dan kesehatan bumi kita.